Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mutawahhidu fil jalali bikamalil jamali ta'ziman wa takbira. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin alladhi arsalahu ila tsaqalaini basyiran wa nadhira wa ba'du. Jamaah Masjid Bait Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap asatidzah, pengurus pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran yang dirahmati Allah juga, dan teman-teman semuanya santri Pasca Tahfidz Baitul Al-Quran yang ke angkatan ke-35 yang deg-degan nunggu giliran majunya. Ini bisa nggak sih maju yang pertama di mimbar aja? Kalau di sini sarungnya getar kelihatan ini. Oke, karena ini merupakan kultum pertama, sesi pertama dan pembicara pertama, saya tidak akan membawakan judul yang terkesan berat. Saya akan coba mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama merenungi firman Tuhan ketika Dia mengangkat Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menjadi pemimpin umat manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku, Tuhan, menjadikanmu wahai Ibrahim untuk umat manusia itu sebagai pemimpin. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim itu berkata atau bertanya kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Tuhan, apakah anak turun-temurunku akan menjadi pemimpin? Apa kata ya Allah di lanjutan ayatnya? Qala la yanalu ahdi zalimin, bahwa janjiku itu tidak diperuntukkan bagi mereka yang berlaku zalim. Ambil makna. Dari ayat ini, dari ayat yang singkat, yang padat ini, kita bisa mengambil satu titik asas fundamental dari Islam, bahwasanya ketika Tuhan itu ingin mengangkat derajat seorang hamba, Dia itu tidak melihat dari status sosial hamba tersebut. Tapi dia, Tuhan itu melihat kepada apa yang hamba itu lakukan sehingga sampai pada titik tersebut. Bukan karena prestasinya. Kalau dalam sosiologi itu prestasi itu yaitu tadi kedudukan, derajat yang mempengaruhi seseorang dalam kontur sosial bermasyarakat. Bukan karena itu, tapi karena prestasinya, karena apa yang dia lakukan. Oleh karena itu misalkan kita melihat Ibrahim ketika ditarik ke usulnya, ke atasnya, bapaknya itu bukan seorang yang beriman. Azar itu manifestasi dari seorang yang kafir, arogan, musyrik, pemahat patung terbaik pada zamannya di Babilonia. Ibrahim ketika diturun ke bawah, itu bukan tidak semua keturunannya itu menjadi seorang pemimpin, kira-kira gitu ya. Maka dari itu, di fenomena yang ada di masyarakat kita sekarang ini, misalkan tidak semua kiai anaknya juga kiai kan gitu. Tidak semua dosen, tidak semua presiden orang Solo lagi. ampun. Jadi nggak salah, nggak kaget kalau misalkan para ulama itu ketika mendefinisikan prestasi ini sebagai satu tolak ukur pembeda antara paham Islam dengan paham jahili. Kata ulama, al-i'tibaru fil jahiliyati bin nasabi wal i'tibaru fil Islam bil amali. Sesuatu yang menjadi tolak ukur ketika masa jahiliyah itu adalah nasab, faktor keturunan. Kamu orang kaya, kamu akan dianggap terpandang. Kamu budak, seterusnya anak keturunan kamu akan menjadi budak. Iya kan? Benar kan? Maka dari itu Islam datang merubah itu. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain misalkan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seorang manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu saufa yuradan, usaha itu nantinya akan ditampakkan di hari kiamat. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diganjar dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Maka dari itu agaknya kurang baik ya kira ketika kita menilai seseorang itu berdasarkan pada status sosial yang dimilikinya. Padahal di ayat yang lain misalkan sebaik-baik dari kita itu adalah orang yang
bertakwa. In akramakum indallahi atqakum. Dan oleh karena takwa itu merupakan sifat suduri, sifat yang tersembunyi, hanya bisa diketahui oleh si pemilik takwa itu dan Tuhannya. Yang kita nilai ketika melihat seseorang itu adalah manifestasi dari takwa tersebut, berupa usaha yang dia lakukan, amal baik yang dia lakukan, serta budi pekerti yang luhur. Kira-kira gitu ya. Udah 5 menit kayaknya. Oke. Mohon maaf jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan dan lain sebagainya. Mohon maaf juga kalau nggak ada ilmunya. Nih, sama-sama belajar aja kita. Akhirul kalam, laisa al-fata man yaqulu kana abi, walakin al-fata man yaqul ha anada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.